Selamat datang di video kami tentang cara diam-diam jadi kaya lewat frugal living. Kita semua ingin memiliki kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, tetapi seringkali kita tidak tahu bagaimana memulai. Frugal living adalah gaya hidup yang dapat membantu Anda mengelola keuangan dengan bijak dan berhemat, tanpa harus menjadi pelit atau kikir. Dalam video ini, kita akan membahas tentang cara menerapkan frugal living dalam kehidupan sehari-hari dan mencapai tujuan jangka panjang. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang frugal living dan bagaimana itu dapat membantu Anda mencapai kesuksesan keuangan, maka simak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi terbaru tentang keuangan dan gaya hidup yang lebih baik. Pengenalan frugal living, konsep dan prinsip. Kita akan memulai dengan memahami konsep dasar dari frugal living. Frugal living adalah gaya hidup yang berfokus pada pengelolaan keuangan yang bijak dan berhemat, tanpa harus mengorbankan kualitas hidup. Konsep ini bukanlah tentang menjadi pelit atau kikir, melainkan tentang menjadi sadar dan bijak dalam menggunakan sumber daya yang kita miliki. Prinsip utama dari frugal living adalah mengelola keuangan dengan cara yang sistematis dan terencana. Ini berarti bahwa kita harus memiliki tujuan keuangan yang jelas dan membuat rencana yang efektif untuk mencapainya. Kita juga harus memahami bahwa setiap keputusan keuangan yang kita ambil memiliki dampak pada kehidupan kita di masa depan. Salah satu prinsip frugal living yang paling penting adalah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kita harus dapat membedakan antara apa yang kita butuhkan untuk hidup sehari-hari dan apa yang kita inginkan untuk memenuhi keinginan kita. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijak dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Kita juga harus memahami bahwa frugal living bukanlah tentang menghemat uang dengan cara yang ekstrim, melainkan tentang menggunakan sumber daya kita dengan cara yang efektif dan efisien. Ini berarti bahwa kita harus memiliki kemampuan untuk memprioritaskan kebutuhan kita dan membuat keputusan keuangan yang sesuai dengan prioritas kita. Dalam menerapkan prinsip frugal living, kita harus memiliki disiplin dan komitmen yang kuat. Kita harus dapat menolak godaan untuk melakukan pengeluaran yang tidak perlu dan tetap fokus pada tujuan keuangan kita. Kita juga harus dapat memantau pengeluaran kita secara teratur dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kita tetap pada jalur yang benar. Dengan memahami konsep dan prinsip frugal living, kita dapat memulai untuk menerapkan gaya hidup ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita dapat mulai dengan membuat rencana keuangan yang efektif, memprioritaskan kebutuhan kita, dan membuat keputusan keuangan yang bijak. Dengan demikian, kita dapat mencapai tujuan keuangan kita dan meningkatkan kualitas hidup kita. Setelah kita membahas tentang konsep dan prinsip frugal living, sekarang mari kita lanjut ke bagian yang sangat penting dalam menerapkan gaya hidup ini, yaitu mengidentifikasi dan menghilangkan pengeluaran yang tidak perlu. Mengidentifikasi pengeluaran yang tidak perlu adalah langkah awal yang sangat krusial dalam menerapkan frugal living. Anda perlu memahami bahwa setiap pengeluaran, baik besar maupun kecil, memiliki dampak pada keuangan Anda. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap pengeluaran Anda dan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Untuk memulai, Anda dapat mencoba membuat catatan pengeluaran selama 1 bulan. Tuliskan setiap transaksi, mulai dari pembelian makanan, transportasi, hingga biaya hiburan. Dengan demikian, Anda dapat melihat pola pengeluaran Anda dan menemukan area yang dapat diperbaiki. Anda juga dapat menggunakan aplikasi keuangan atau spreadsheet untuk memantau pengeluaran Anda dengan lebih mudah. Setelah Anda memiliki gambaran yang jelas tentang pengeluaran Anda, saatnya untuk mengidentifikasi pengeluaran yang tidak perlu. Tanyakan pada diri Anda, apakah pengeluaran ini benar-benar diperlukan?
Atau, apakah ada alternatif yang lebih murah dan efektif? Beberapa contoh pengeluaran yang tidak perlu adalah biaya langganan yang tidak digunakan, pembelian makanan yang berlebihan, atau biaya hiburan yang tidak perlu. Selanjutnya, Anda perlu menghilangkan pengeluaran yang tidak perlu tersebut. Ini mungkin memerlukan perubahan kebiasaan dan disiplin yang kuat. Anda dapat memulai dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu secara bertahap. Misalnya, jika Anda terbiasa membeli kopi di kafe setiap hari, Anda dapat mencoba mengurangi frekuensinya menjadi beberapa kali seminggu. Dengan demikian, Anda dapat menghemat uang dan mengalokasikannya untuk kebutuhan yang lebih penting. Namun, perlu diingat bahwa menghilangkan pengeluaran yang tidak perlu tidak berarti Anda harus hidup dengan sangat kikir atau tidak menikmati hidup. Frugal living adalah tentang menemukan keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan, serta menggunakan sumber daya dengan efektif dan efisien. Anda masih dapat menikmati hidup dan melakukan kegiatan yang Anda sukai, tetapi dengan cara yang lebih bijak dan berhemat. Dalam proses mengidentifikasi dan menghilangkan pengeluaran yang tidak perlu, Anda juga perlu mempertimbangkan nilai waktu dan energi Anda. Apakah pengeluaran tersebut benar-benar sepadan dengan waktu dan energi yang Anda keluarkan? Atau apakah ada alternatif yang lebih efektif dan efisien? Dengan mempertimbangkan hal ini, Anda dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan mengoptimalkan pengeluaran Anda. Dengan mengidentifikasi dan menghilangkan pengeluaran yang tidak perlu, Anda dapat menghemat uang dan mengalokasikannya untuk kebutuhan yang lebih penting, seperti membayar utang, menabung, atau berinvestasi. Ini akan membantu Anda mencapai tujuan keuangan Anda dan meningkatkan kualitas hidup Anda. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau pengeluaran Anda dan membuat perubahan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan keuangan yang Anda inginkan. Setelah kita membahas tentang mengidentifikasi dan menghilangkan pengeluaran yang tidak perlu, sekarang mari kita lanjut ke bagian penting lainnya dalam menerapkan frugal living, yaitu membangun kebiasaan yang baik dalam mengelola keuangan. Kita akan membahas tentang cara membuat kebiasaan yang sehat dan bijak dalam mengelola uang, sehingga Anda dapat mencapai tujuan keuangan dengan lebih efektif. Membangun kebiasaan yang baik dalam mengelola keuangan dimulai dengan membuat perencanaan keuangan yang sistematis. Anda perlu menetapkan tujuan keuangan yang jelas, baik itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian, Anda perlu membuat anggaran yang realistis dan dapat diukur, sehingga Anda dapat memantau kemajuan Anda dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam membuat anggaran, pastikan Anda memasukkan semua sumber pendapatan dan pengeluaran, serta memperhitungkan kemungkinan biaya yang tidak terduga. Selain itu, penting juga untuk membangun kebiasaan menyimpan uang secara teratur. Anda dapat memulai dengan menyimpan sejumlah kecil uang setiap bulan, dan kemudian meningkatkan jumlahnya secara bertahap. Menyimpan uang tidak hanya membantu Anda dalam mencapai tujuan keuangan, tetapi juga memberikan Anda ketenangan pikiran dan keamanan finansial. Anda dapat menggunakan metode seperti 50, 30, 20, di mana 50% dari pendapatan Anda digunakan untuk kebutuhan pokok, 30% untuk pengeluaran yang dapat diatur, dan 20% untuk menyimpan dan membayar utang. Kita juga perlu memperhatikan kebiasaan penggunaan kartu kredit dan pinjaman. Penggunaan kartu kredit dan pinjaman dapat menjadi salah satu penyebab utama masalah keuangan, terutama jika tidak digunakan dengan bijak. Pastikan Anda membaca syarat dan ketentuan dengan teliti sebelum mengajukan kartu kredit atau pinjaman, dan selalu membayar tagihan tepat waktu untuk menghindari bunga yang tinggi. Jika memungkinkan, cobalah untuk menghindari penggunaan kartu kredit dan pinjaman, dan fokus pada menggunakan uang tunai atau debit. Membangun kebiasaan yang baik dalam mengelola keuangan juga memerlukan disiplin dan konsistensi. Anda perlu memantau kemajuan Anda secara teratur dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Jangan takut untuk mencari bantuan dari ahli keuangan atau konselor jika Anda memerlukan saran dan panduan.
Dengan membangun kebiasaan yang baik dalam mengelola keuangan, Anda dapat mencapai tujuan keuangan dengan lebih efektif dan meningkatkan kualitas hidup Anda. Setelah kita membahas tentang membangun kebiasaan yang baik dalam mengelola keuangan, sekarang mari kita lanjut ke bagaimana kita dapat mencapai tujuan jangka panjang dengan frugal living. Mencapai tujuan jangka panjang memerlukan perencanaan yang sistematis, disiplin, dan konsistensi dalam menerapkan prinsip frugal living. Dalam mencapai tujuan jangka panjang, Anda perlu menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu, SMART. Contohnya, Anda ingin memiliki tabungan sebesar 100 juta rupiah dalam 5 tahun untuk membeli rumah. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, Anda dapat membuat rencana yang efektif untuk mencapainya. Selain itu, Anda perlu memprioritaskan pengeluaran dan alokasi sumber daya. Dengan memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, Anda dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif. Misalnya, Anda dapat memilih untuk tidak membeli barang-barang yang tidak perlu dan mengalokasikan uang tersebut untuk tujuan jangka panjang. Menerapkan prinsip frugal living dalam kehidupan sehari-hari juga sangat penting. Anda dapat memulai dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, seperti menghemat listrik dan air, memasak sendiri, dan menggunakan transportasi umum. Dengan demikian, Anda dapat menghemat uang dan mengalokasikan sumber daya untuk tujuan jangka panjang. Selain itu, Anda perlu memantau kemajuan Anda secara teratur. Dengan membuat catatan keuangan dan memantau pengeluaran, Anda dapat melihat kemajuan Anda dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Dengan demikian, Anda dapat mencapai tujuan jangka panjang dengan lebih efektif. Dalam mencapai tujuan jangka panjang, Anda juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemajuan Anda, seperti inflasi, bunga bank, dan perubahan kebutuhan. Dengan memahami faktor-faktor ini, Anda dapat membuat rencana yang lebih efektif dan mencapai tujuan jangka panjang dengan lebih cepat. Dalam kesimpulan, mencapai tujuan jangka panjang dengan frugal living memerlukan perencanaan yang sistematis, disiplin, dan konsistensi dalam menerapkan prinsip frugal living. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, memprioritaskan pengeluaran, menerapkan prinsip frugal living, memantau kemajuan, dan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemajuan, Anda dapat mencapai tujuan jangka panjang dengan lebih efektif dan meningkatkan kualitas hidup Anda. Kita telah membahas tentang cara diam-diam jadi kaya lewat frugal living. Dengan menerapkan prinsip frugal living, Anda dapat membangun kebiasaan yang baik dalam mengelola keuangan dan mencapai tujuan jangka panjang. Jangan lupa untuk selalu memantau pengeluaran dan mengalokasikan sumber daya ke tujuan yang lebih penting. Terima kasih telah menonton video kami dan jangan ragu untuk meninggalkan komentar jika Anda memiliki pertanyaan atau saran. Sampai jumpa di video berikutnya.